Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala masih melanjutkan pembahasan tentang wudu dan sholat. Ya Aliyu, wahai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama lisab'i khisalin as-sholawatil khamsi ma'al imam wa mujalasatil ulama wa iyadatil marid wa tasyi'il janazah wa sakyil ma wa sulhi bainal isnaini wa ikramil jari wal yatim fa akhris ala dzalik ya aliyun sholli bil laili walau kahala bisatin fal yusolli bil laili ahsanun nasi wajhan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Ali, wahai Ali, tamanna, teman-teman ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril ayakuna ing yen ta ana mimbani Adama saking ke anak turun Adam atau manusia. Jadi Jibril selalu berharap kepada manusia, berharap lisab ikhisolin mengharapkan termasuk dalam 7 perkara. Jadi malaikat Jibril selalu berharap terhadap kita untuk berbuat 7 hal atau 7 perkara. Yang pertama adalah as-sholawatil khamsi ma'al imam. Yang pertama adalah malaikat Jibril berharap kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah bersama-sama imam. Itu yang pertama. Jadi jangan salah arti mentang-mentang orang torekot terus tidak mau jamaah, itu tidak. Ini kan kita masih berharap bagaimana kita bisa menjalankan sholat 5 waktu bersama-sama imam atau berjamaah bersama-sama imam. Kemudian yang kedua adalah wa mujalasatil ulama, ya. Dan malaikat Jibril berharap kepada kita untuk bagaimana kita bisa duduk bersama-sama dengan ulama. Itu harapan atau keinginan daripada malaikat Jibril. Kemudian wa iyadatil marid, dan menengok orang yang sakit. Itu harapan daripada malaikat Jibril terhadap kita. Jadi selain kita diharapkan untuk bagaimana kita bisa sholat 5 waktu secara berjamaah bersama-sama dengan imam. Kemudian yang kedua kita juga diharapkan untuk bisa selalu duduk bersama-sama ulama, ya, seperti yang kita kerjakan pada malam hari ini duduk bersama-sama ulama, ya, membahas-bahas tentang adanya ilmu agama. Kemudian wa iyadatil marid, dan juga diharapkan untuk berusaha menengok orang yang sakit
ketika ada saudara kita, kawan kita, teman kita yang lagi sakit, ya, maka kita berharap atau diharapkan oleh malaikat Jibril supaya kita menengoknya atau menjenguknya. Kemudian watasyi'il janazati, dan mengiringi jenazah, ya, mengiringi jenazah ketika ada saudara kita yang meninggal, ya, itu kalau bisa jangan hanya sekedar kita takziah datang menengok gitu saja, tapi bagaimana kita bisa mengikuti acara fardu kifayahnya, ya. Pertama, bagaimana kita bisa mengikuti sholat jenazahnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengiring jenazah itu dari masjid, ya, atau dari tempat jenazah disolatkan sampai ke makamnya, ya, sampai ke makamnya. Kemudian yang selanjutnya keinginan daripada malaikat Jibril adalah wasak yulma, dan memberikan minum, ya. Artinya memberikan minuman kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, termasuk kayak macam pengajian seperti ini, itu memberikan minum melalui kopi misalnya kan, memberikan kopi supaya diminum orang-orang yang ngaji, itu juga keinginan daripada malaikat Jibril. Kemudian wasulhi bainal isnaini, dan mendamaikan antara dua orang ketika ada konflik, ya, ada persoalan-persoalan yang menjadikan kegaduhan atau pertikaian atau bertengkar, ya. Ketika ada kawan kita atau saudara kita yang lagi bertengkar, yang lagi bercerai, berusahalah kita bantu bagaimana bisa mendamaikan mereka berdua. Jangan malah justru menjadi kompor, ya, menjadi kompor kawan-kawan kita ataupun tetangga-tetangga kita yang lagi tidak cocok atau yang lagi berselisih paham dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga, wal yatimi, dan memuliakan anak yatim. Itu harapan daripada malaikat Jibril terhadap sahabat Ali atau terhadap kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha bagaimana bisa menghormati, menghargai tetangga kita, mencintai tetangga kita, ya, dan juga menghargai atau menghormati anak-anak yatim. Makanya di dalam asnaf 8 itu anak yatim tidak termasuk bagian. Tapi kalau seandainya anak yatim itu dibagiin, itu dalam kategori fakir ataupun miskinnya, bukan kategori anak yatimnya, ya. Karena anak yatim itu harus kita hargai, harus kita hormati. Itu termasuk bagian daripada keluarga kita. Dan kita berusaha untuk memuliakan tetangga kita, ya. Kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis diterangkan bahwa tidak dibilang sempurna keimanan kita kalau kita tidak saling menyintai terhadap saudara-saudara kita, ya. Tidak dibilang sempurna iman kita selagi kita belum bisa memuliakan saudara-saudara kita ataupun tetangga-tetangga kita. Itu dalam hadis saya juga diterangkan seperti itu. Nah, maka kita berusaha bagaimana, ya kan, bagaimana bisa mempraktekkan, mengimplementasikan pesan-pesan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga yang diinginkan oleh malaikat Jibril terhadap kita, agar bagaimana kita berusaha untuk menjaga sholat berjamaah dan duduk bareng bersama-sama ulama, kemudian selalu rajin untuk menengok
orang yang sakit, kemudian mengantarkan jenazah, kemudian memberikan minum saudara-saudara kita, kemudian mendamaikan daripada saudara kita ataupun tetangga kita yang lagi berselisih, kemudian juga berusaha untuk memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Fa akhris ala zalik, ya. Maka berusahalah untuk menjalankan ketujuh hal tersebut, ya. Itu pesan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ya Aliyun, wahai Ali, sholli billaili, salatlah kalian semua billaili, di waktu malam hari, ya, minimal di tengah malam atau ba'da nisful lail, atau setelah separuhnya malam, ya. Walau kahala bisyatin, walaupun toh kalian melaksanakan sholat malam itu setelah memerah susu kambing. Kalau zaman dulu ada perahan susu kambing, Pak. Sampai sekarang juga masih ada, ya. Cuman yang paling banyak itu adalah perahan susu sapi, ya. Yang yang menjadi sumber daya ekonomi dalam rumah tangga juga banyak yang dari susu sapi. Jadi walaupun toh ibaratnya kita capek-capek setelah memerah susu sapi atau susu kambing, atau katakanlah perintah ini kita diperintahkan untuk berusaha melaksanakan atau menjalankan sholat malam walaupun toh kalian selesai bekerja atau capek bekerja, ya minimnya itu 2 rakaat, nggak apa-apa lah, syukur-syukur ditambah dengan witir, gitu kan. Kenapa bisa demikian? Fal musolli bil laili ahsanun nasi wajihan. Fal musolli, maka barang siapa yang sholat, ya, bilaili, di malam hari, itu ahsanun nas, itu sebaik-baik manusia, wajihan, apanya wajihan? Wajahnya. Jadi orang yang selalu melaksanakan sholat malam itu adalah termasuk sebaik-baik manusia dalam hal wajah. Artinya wajahnya termasuk sebaik-baik manusia, ya. Dalam satu cerita nanti diceritakan bahwa besok di akhirat itu wajah kita akan bersinar, akan berseri, ya, aura daripada seringnya kita melaksanakan sholat malam. Ini biasanya yang dijalankan oleh orang-orang yang thariqah, itu diutamakan selalu melaksanakan qiyamul lail. Selain sholat malam, nanti masih ada wirid, masih ada dzikir, baik itu mujahadah, istighosah, dan lain sebagainya. Itu wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali. Selanjutnya, ya Aliyun, wahai Ali, idza kabbarta lis sholati fafarrij asabi'aka warfa yadaika hadwa mankibaika. Wahai Ali, ketika kamu takbir untuk melaksanakan sholat, artinya takbiratul ihram, ya, mengucapkan Allahu Akbar, ya, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ketika engkau mengucapkan takbir, fafarrij asabi'aka, maka renggangkanlah jari-jarimu, ya. Allahu Akbar. Lihat prakteknya. Jadi bukan dirapatkan jari-jari kita, ya, tapi direnggangkan, ya. Fafarrij asabi'aka, Allahu Akbar. Ingat, ya. Warfa yadaika hazwa mankibaika, dan angkatlah kedua tanganmu sekiranya pas lurus bahu kanan kirimu. Bahu Allah, bau ini kan, bau kan. Nah,
Allahu akbar. Nah, ini wa idza kabbarta fadhu yaminaka ala shimalika tahta surratika. Dan ketika kamu takbir, maka fadhu yaminaka, maka letakkanlah tangan kananmu, ya, tangan kananmu ala shimalika, di atas tangan kirimu. Allahu akbar. Jadi tangan kiri berada di bawah, tangan kanan berada di atas. Di mana tempatnya meletakkan kedua tangan ini? Tahta surrotika, ya, di bawah pusarmu. Kita biasanya di mana? Di atas pusar, ya kan? Kalau ini wasiat ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah di bawah pusar. Allahu akbar. Jadi agak turun ke bawah. Ini jangan diterima mentah-mentah nih. Nanti ada satu keterangan di dalam fikih itu yang petunjuknya di atas pusar kita. Ya, Allahu akbar. Jadi di atas pusar. Tapi yang di season ini wasiat Kanjeng Nabi itu di bawah pusar kita. Ya. Kemudian wa idza raka'ta fadhu yadaika ala rukbatika. Ketika engkau rukuk wahai Ali, maka letakkanlah kedua tanganmu ala rukbatika, di atas lututmu, ya, memegang lutut. Wa farrid, dan renggangkanlah baina asabi'aka, ya, di antara jari-jarimu. Ya, Allahu akbar. Ketika rukuk maka kedua tangan kita ada di atas lutut, ya, dengan jari-jari kita renggangkan, kita buka, ya, jangan dirapatkan, gitu. Wa farrij asabi'aka, itu perintah daripada Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali. Selanjutnya, ya Aliyun, wahai Ali, asfir bis subhi wasallil maghrib ba'da ghiyabi syamsi biqadri halabisyatin. Wahai Ali, ya, bila engkau sholat subuh, ya, bila engkau sholat subuh, ya, asfir itu di waktu remang-remang. Wasolil maghrib, dan sholat maghrib itu ba'da ghiyabi syamsi, setelah tenggelamnya matahari, sebagaimana yang kita kerjakan sekarang sudah diatur dengan sistem jam, ya, sistem jam. Ketika melaksanakan sholat maghrib biqadri halabisyatin, ya, dengan kadar atau kira-kira selesai memerah susu kambing, ya, susu kambing sebagaimana tadi, ya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut itu min khisolil anbiya, itu termasuk amalan-amalan para nabi alaihimus salam. Melaksanakan sholat subuh di saat remang-remang pagi, ya kan, kemudian sholat maghrib setelah tenggelamnya matahari biqadri halabisyatin, kadar setelah selesai memerah susu kambing. Ya Aliyun, wahai Ali, alaika bisolatil jamaati fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah wa ma yahrusu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah wa ma yazhadu fiha illa munafikun qad abghadahullah. Wahai Ali, ya, alaika bi sholatil jamaati, hendaklah kalian melaksanakan sholat jamaah. Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah,
Maka melaksanakan sholat jamaah itu menurut Allah sebagaimana kamu berjalan untuk melaksanakan ibadah haji wal umrati dan melaksanakan ibadah umroh. Itu pahala yang akan kita dapatkan ketika kita berjalan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Itu seperti kita berjalan ketika kita mau melaksanakan ibadah haji dan kita berjalan ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Wa ma yahrusu dan tidak ada seseorang ala sholatil jamaati yang memelihara sholat jamaah illa rajulun kecuali seorang laki-laki mukminun yang beriman qad ahabbahullah maka sesungguhnya cinta ya demen sapa Allah wa ma yazhadu dan tidak membenci fiha terhadap sholat jamaah illa munafikun kecuali orang-orang yang munafik qad abghadahullah yang sungguh benar-benar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Ali. Selanjutnya, ya Aliyun wahai Ali, ahabbul ibadi ilallahi abdun sajidun yaqulu fi sujudi rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Ali wahai Ali, ahabbul ibadi sesuatu yang lebih dicintai ya, disukai ilallahi terhadap Allah ya, sesuatu yang disukai oleh Allah itu adalah abdun sajidun, seorang hamba, seorang manusia yang mau bersujud ya, yang mau bersujud. Yakulu ketika hamba itu bersujud ya, yakulu maka ngucap siapa hamba bisujudi dalam sujudnya dengan ucapan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita biasanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya. Maka ada yang lebih dicintai oleh Allah, itu seorang laki-laki yang mau bersujud dan doa sujudnya adalah Rabbi inni dzalamtu nafsi ya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal nggak kira-kira Pak? Ya, nggak hafal lah ya. Kalau nggak hafal ditulis Rabbi inni dzalamtu nafsi ya. Rabbi sesungguhnya Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya kami dzalamtu itu zalim siapa kami nafsi terhadap diri kami, faghfirli maka hendaklah maka ampunilah kami dzambi dosa-dosa kami, fa innahu la yaghfiru dzunuba maka tidak ada Tuhan yang mampu mengampuni atas segala dosa-dosa kami illa anta kecuali engkau wahai Tuhan kami. Nah, itu doa sujudnya ya. Kalau baca itu lama sujudnya ya Pak ya, makanya sampai jidatnya merah-merah kan itu sampai sujudnya jidatnya kelihatan merah-merah ya. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzunubi atau faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Ali wahai Ali ya, alaika bi sholatid duha fis safari wal haduri. Wahai Ali, hendaklah kalian
selalu menjalankan sholat duha fis safari, walaupun toh di dalam perjalanan atau bepergian, wal hadori, dan walaupun toh di dalam rumah, ya, dalam keadaan di mana saja, walaupun toh kalian bepergian atau di rumah, maka biasakanlah untuk melaksanakan sholat duha. Apa hikmahnya? Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin fi min fawqi syarafil jannah ainal ladzina kanu yusalluna duha. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, fa innahu, maka sesungguhnya sholat duha yang kamu kerjakan, idza kana, ketika ada atau idza kana, ketika datang yaumul qiyamati, apa itu hari kiamat, yunadi munadi, maka ada suara yang memanggil-manggil, ya, bahasanya suara yang memanggil-manggil, min fauqi syarafil jannati, dari atas atapnya surga. Kalau bahasa amburadulnya itu ada suara tanpa rupa, ini kan, yang undang-undang, yang memanggil-manggil. Bagaimana suara itu terucap, atau bagaimana bunyi suara itu? Ainal ladzina kanu yusalluna duha, ya, di mana orang-orang yang waktu hidup di alam dunianya rajin melaksanakan duha, ya, melaksanakan sholat duha. Wahai orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha, itu suara itu manggil-manggil terus, Pak. Suara itu datangnya dari atas atap surga. Setelah itu, udkhulu min babid duha bisalamin aminin, masuklah kalian semua wahai orang-orang yang dulunya rajin melaksanakan sholat duha, ya, dengan bisalamin aminin, dengan selamat dan sentosa. Ini apa namanya, tausiah ataupun wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali. Maka juga untuk bermanfaat kepada kita, ya, bermanfaat kepada kita. Seringkali kita sampaikan orang-orang yang sudah menekuni dengan thariqah, ya, yang sekiranya berusaha untuk duduk di makom-makom di atas mutaharrik atau makom-makom asbab, atau mau masuk ke makom-makom mutajarrid atau makom tajrid, ya kan, maka diusahakan jangan tinggalkan sholat duha di mana saja. Karena apa? Selain daripada itu, wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha, ya. Wa ma ba'asa, dan tidaklah diutus atau mengutus sapa Allah, ya, min nabiyyin, dari nabi, illa wa amarahu bi sholati duha, kecuali juga untuk diperintah menjalankan sholat duha. Bukan hanya para nabi itu, kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja, akan tetapi juga dilaksanakan sholat duha, ya. Itu tausiah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali. Kemudian yang selanjutnya, ya Aliyun, wahai Ali, min karomatil mu'min zaujatun muwafiqatun wassolatu jama'atan wajironun yuhibbuna. Wahai Ali, termasuk kemuliaannya orang mukmin, ya, karomahnya orang yang beriman itu adalah zaujatun muwafiqatun, yang mempunyai seorang istri, ya kan, apa namanya, yang setia, seorang istri yang setia, wassolatu jama'atan, dan mau melaksanakan sholat berjamaah, wajironun, dan serta tetangga yuhibbunahu, yang menyenangkan. Nah, termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang beriman itu adalah seorang laki-laki atau seorang mukmin yang diberikan istri oleh Allah yang setia. Di antara kesetiaannya, mereka selalu ikut berjamaah sholat kepada suaminya.
jangan dibantah dulu. Berarti kan nggak sholat di masjid Pak. Jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Ya, boleh-boleh saja ya kan? Boleh-boleh saja. Gitu. Boleh-boleh saja sholat di masjid, nanti pulang sampai masjid, sampai rumah sholat lagi ngimamin istrinya. Nah, itu termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki yang beriman. Dan wajironun yuhibbunahu, kemudian seorang tetangga yang senang kepada rumah tangga kita. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah pelajaran yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yang mungkin selama ini ada salah-salah persepsi. Nah, ini sekarang semenjak Thariqah udah nggak mau lagi di masjid, nggak mau jamaah di masjid, bukan berarti tidak butuh pahala. Kita juga masih membutuhkan pahala-pahala itu, ya kan? Akan tetapi kalau orang-orang yang sudah makom-makomnya tinggi di dalam thariqahnya, dengan melaksanakan jamaah itu mereka tidak selalu menengok tentang fadilah-fadilahnya, tentang keutamaan-keutamaannya. Mereka hanya sekedar ikhtiar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.